Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji sareng syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan yang disayangi oleh Allah. Wa ashabi fi kulli makan wa fi kulli zaman. Dan saudaraku di setiap tempat dan di setiap zaman. Pada kesempatan kali ini, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan rasa syukur, berarti kita hari ini menjadi orang yang beruntung. Dengan meningkatkan rasa syukur, berarti esok kita akan menjadi orang yang lebih beruntung. Maka berbahagiakanlah hati kita bahwa hari ini kita menjadi orang beruntung. Dan besok menjadi orang yang lebih beruntung. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita sampaikan dengan kalimat yang ikhlas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan obrolan tentang perihal iman, di mana keimanan kita akan naik dan juga akan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Iman itu akan naik dan juga akan turun. Bagaimana gelombang laut naik, turun, naik, turun. Keimanan kita begitu juga akan naik, akan turun. Keimanan akan naik di saat kita taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taati Allah dan Rasulnya. Dan keimanan akan turun di saat kita bermaksiat, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hal yang menguatkan keimanan kita adalah sholat subuh berjamaah. Selain itu, dan salah satu yaitu mentadaburi ayat Al-Quran yang kita baca di waktu sholat subuh. Misalnya sholat subuh kita membaca surat yang namanya surat Asy-Syamsi misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan
nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Sini Allah bersumpah dengan matahari dan sinarnya pada waktu pagi hari. Wal fajr wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jalaha, demi siang apabila menampakannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Was samai wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta hamparannya. Wan nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jadi Allah mengilhamkan jalan ketakwaan juga jalan kejahatan. Jahatan dulu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kejahatan dan ketakwaan. Kita tinggal memilih. Disuguhkan jalan kejahatan dulu. Apakah kita akan memilih jalan kejahatan atau jalan ketaatan? Tergantung kita iman atau tidak, atau kuat tidaknya iman kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah perihal iman ini menjadi sangat penting bagi kehidupan kita dalam menghadapi masalah kehidupan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Artinya di sini orang yang memilih jalan ketakwaan itu sungguh beruntung. Memang jalan kejahatan sudah dijelaskan oleh Allah, dipaparkan. Dan juga dipaparkan jalan ketakwaan. Nah, orang yang memilih jalan ketakwaan itulah qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang memilih jalan ketakwaan, yaitu yang mensucikan jiwanya itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Artinya di sini tentu orang yang memilih jalan kejahatan. Fa'alhamaha. Nah, tadi ya. Mana tadi?
Kadzabat Samud biطغواها. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas atau zalim. Di sini dicontohkan orang yang mengambil jalan kesesatan adalah kaum Samud, di mana kaum Samud telah mendustakan rasulnya. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Sesungguhnya kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas atau zalim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Idzim ba'asha asqaha. Ketika bangkit orang paling celaka di antara mereka, ketika bangkit idz ba'asa asqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa sukyaha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan meminumnya. Fakadzabuhu faqaruha. Fadamdam alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya karena Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Bidambihim fasawwa wala yakhafu uqbaha. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini sering dibaca di pagi hari, yaitu di waktu sholat subuh. Biasanya setelah surat Al-Fatihah, beliau para alim ulama membaca surat ini. Surat ini dinamakan surat Asy-Syamsi, yaitu surat yang menjelaskan tentang matahari. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Asy-Syamsi namanya ya. Surat Asy-Syamsi namanya. Surat Asy-Syamsi, nggak ada penjelasan ini. Surat yang ke-91, surat Makkiyah, ayatnya ada 15 ayat. Di mana dalam 15 ayat tersebut menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa dan kerugian orang-orang yang bermaksiat. Nah, itulah obrolan kita pada pagi hari ini tentang iman. Bahwa iman akan naik jika dibarengi dengan takwa, dan iman akan turun jika dibarengi dengan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman, yang imannya naik, dijanjikan oleh Allah, qad aflaha man tazakka. Qad aflaqa man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Semoga kita senantiasa membersihkan jiwa kita. Bagaimana membersihkan jiwa kita? Tazkiyatun nafsi, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu cara membersihkan jiwa kita. Sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bergaul dengan orang-orang soleh, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, berdakwah di jalan Allah. Nah, itu cara membersihkan jiwa. Nanti dalam bab lain, tazkiyatun nafsi, kita bahas bagaimana cara membersihkan jiwa, tahap-tahapnya. Nah, salah satu antaranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertobat, kita menyesali perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, kemudian kembali hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir kita berusaha menjadi orang yang istiqomah di dalam keimanan. Dan kita berharap iman yang ada dalam diri kita ini senantiasa tumbuh, senantiasa bertambah, sehingga keberkahan dalam hidup kita akan selalu kita raih. Pesan terakhir Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaikilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya dengan kalimat la ilaha illallah tersebut kita kembali kepada keimanan yang murni, keimanan yang betul-betul hanya menyatukan, hanya menyembah Allah. La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang aku cintai, yang aku sembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah. Kita kembali mengkudwahkan diri kita, mencontoh diri kita kepada contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya dikatakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaikilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Hayati, resapi dan amalkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah itu. Demikian apa yang benar obrolan kita ini pagi hari ini adalah dari Allah. Apa yang salah datangnya dari saya pribadi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Anda ke channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.